Bab 140 Sebarkan pesan. Markas Killblade. Apa? Ketiga pembunuh itu semuanya mati. Ini, bagaimana mungkin? Seluruh eksekutif Killblade sangat terkejut. 3 pembunuh Killblade tingkat High Master. Jangankan membunuh Dewa Perang Bintang 1. Bahkan Dewa Perang Bintang 2. Punya kemungkinan sukses yang tinggi. Namun belum lama ini, kabar dari ketiga pembunuh itu hilang sepenuhnya. Mungkinkah ada master lain yang mengambil tindakan? Terlepas dari apakah ada master lain yang menyerang. Ini adalah penghinaan besar bagi organisasi Killblade kita. Segera beritahu anggota 10 Blades di Al Sutra dan minta mereka pergi ke Doujin. 10 Blades. 10 pembunuh teratas di antara Killblades. Mereka adalah 10 pembunuh terkuat di Killblade. Meskipun 10 dari Killblade hanya satu peringkat lebih tinggi dari 11. Kekuatannya lebih jauh dari 11. Adapun 10 Blades yang berperingkat lebih tinggi, bahkan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, keluarga Bohlin juga mulai berkumpul bersama. Awalnya, kematian cucu dari tetua berpangkat paling rendah sama sekali tidak akan menarik perhatian keluarga Bohlin. Tapi kali ini berbeda. Seorang tetua dari keluarga Bohlin juga tewas. Selain itu, kakak perempuan Jarod, Yuri, telah jadi dewa perang dan bersinar cemerlang di perbatasan. Itu sebabnya keluarga Bohlin jadi lebih serius. Mengumpulkan lebih dari 10.000 pasukan elit keluarga. Juga 3 tetua datang untuk membalaskan dendam Jarod dan John. Kediaman keluarga Bohlin. Apa kamu sudah menghubungi Dewa Perang Yuri? Seorang tetua bertanya. Belum. Kalau sudah menghubungi Dewa Perang Yuri, pertumpahan darah pasti akan terjadi di rumah Kaisar. Ya. Keluarga Bohlin mengumpulkan pasukan keluarga mereka untuk pergi ke Doujin. Vexana adalah orang pertama yang mendapat kabar. Segera datang ke rumah Kaisar. Tuan, ada masalah. Vexana memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Ada apa? Tanya Devan. Keluarga Bohlin mengumpulkan 12.000 pasukan elit keluarga dan 3 tetua untuk pergi ke Doujin dan mengarahkan tujuan ke rumah Kaisar. Vexana bicara. Bagaimanapun, dulu rumah Kaisar pernah dikepung oleh puluhan ribu orang. Tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan keluarga Bohlin, jelas berbeda. Orang-orang itu semuanya adalah bandit. Kebanyakan dari mereka cuma cari masalah. Oleh karena itu, pada akhirnya langsung dihancurkan oleh 2 malaikat yang ada. Tapi pasukan elit keluarga Bohlin adalah pasukan yang terlatih. Jelas mereka sepenuhnya berbeda. Sepertinya keluarga Bohlin tidak menanggapi kata-kataku dengan serius. Tatapan Devan berubah. Tuan, kekuatan keluarga Bohlin luar biasa. Apa kita perlu melakukan beberapa persiapan? Tanya Vexana. Pada saat ini, Yuri, yang berdiri di sebelah Devan, tiba-tiba berkata, Tuan, keluarga Bohlin, biar aku yang mengurusnya. Yuri awalnya ingin menggunakan cara yang diajarkan pelayan Luna padanya untuk menjilat Devan. Tapi dia menemukan bahwa Devan tidak menyukainya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mendengar bahwa seseorang akan menyerang rumah Kaisar, Yuri tiba-tiba merasa bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba. Bagaimanapun, saat ini dia hanya punya ingatan tentang seni bela diri. Yuri merasa kekuatannya mengalir deras, tapi tidak ada tempat untuk melepaskannya. Ini, Vexana menatap Yuri dengan sedikit keraguan. Meskipun Dewa Perang Yuri sangat terkenal, namun sedikit yang diketahui tentang penampilan Yuri. Bahkan, banyak orang hanya mengenal Dewa Perang Yuri. Tapi mereka tidak tahu bahwa kalau nama lengkapnya adalah Yuri Bohlin. Tujuannya untuk menjaga keluarga Dewa Perang. Kalau diketahui oleh kekuatan lawan,
maka lawan bisa dengan mudah mengancam keselamatan keluarga. Oleh karena itu, saat Yuri muncul di bandara, dia juga memakai masker. Bahkan Vexana tidak tahu seperti apa rupa Yuri. "Oh, namanya Lawson. Dia pelayanku," jawab Devan. "Tuan, apakah kamu sudah tidak suka Nana lagi?" Vexana cemberut dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ayo serius." Devan terbatuk, menatap Yuri, lalu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Menurutku, daripada duduk dan menunggu musuh tiba, lebih baik mengambil inisiatif untuk menunjukkan kekuatan rumah kaisar," Yuri berkata dengan dingin. Pada saat ini, Yuri memiliki aura yang mendominasi dirinya. "Ide bagus." Devan mengangguk dan berkata, "Keluarga Bohlin akan diserahkan padamu untuk diselesaikan." "Oke," Yuri berkata pada dirinya sendiri. Untuk hal lain, mungkin dia kurang percaya diri. Tapi kalau bertarung, dia punya kemampuan terbaik dalam hal itu. Karena selama sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri muncul di kepalanya, dia akan merasa sangat bersemangat. Segera, lebih dari 10.000 orang berkumpul di berbagai bagian doujin. Mereka menyiapkan senjata, menunggu untuk menghubungi Dewa Perang, lalu kemudian menyerang rumah kaisar. Tujuan keluarga Bohlin sangat jelas kali ini, yaitu untuk memberikan contoh pada orang lain. Kalau tidak, banyak orang akan berani merendahkan keluarga Bohlin. "Nona Lawson, ada pasukan keluarga Bohlin di depan sana. Ada 2.000 pasukan elit keluarga Bohlin. Tapi tidak ada tetua." Vexana mengikuti di belakang Yuri dan melaporkan situasinya ke Yuri. Meskipun dia mengikuti Devan sebelumnya, Yuri lebih kuat dan lebih tua darinya. Jadi dia masih sangat menghormati Yuri. "Ayo, ikut aku masuk," Yuri berkata dengan dominan. "Kita tidak perlu bawa orang lagi." Vexana sedikit khawatir. "Tidak perlu." Yuri langsung menendang pintu pelatihan seni bela diri milik keluarga Bohlin. "Lancang. Siapa yang berani masuk ke tempat latihan bela diri keluarga Bohlin?" Hal ini langsung menarik perhatian banyak orang. "Aku datang untuk menghancurkan tempat ini," Yuri dengan bangga berkata dengan tangan di belakang. Ketika pimpinan tempat latihan seni bela diri mendengar kata-kata itu, matanya melotot. Dia berkata, "Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya. Biasanya, tidak ada yang berani menendang tempat latihan seni bela diri keluarga Bohlin. Terlebih lagi, hari ini, di aula seni bela diri, juga ada 2.000 elit keluarga Bohlin yang berkumpul. Datang untuk cari masalah sekarang tidak ada bedanya dengan cari mati. Entah aku cari mati atau tidak, kamu akan tahu nanti." Yuri tidak berbicara omong kosong, dan langsung memulai. "Beritahu dia kekuatan tempat latihan bela diri kita ini." Pemimpin tempat ini melambaikan tangan ke beberapa murid favoritnya. Jelas, dia tidak menganggap serius kedua wanita lemah ini. Segera, beberapa murid menyerang Yuri. Bang-bang. Namun, Yuri hanya melambaikan tangannya beberapa kali. Beberapa murid itu terhempas. Berani bertindak seenaknya di tempat pelatihan bela diri keluarga Bohlin. "Kurasa kamu sudah salah langkah." Pada saat ini, seorang pria parubaya yang kuat mengeluarkan teriakan keras. Dia adalah pemimpin kelompok dari 2.000 pasukan elit ini. "Demian Bohlin, hancurkan mereka untukku." Mengikuti perintah Demian, 2.000 pasukan semuanya bergegas menuju Yuri dan Vexana. Melihat hal ini, Vexana menelan ludah. Meski sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia masih cukup panik saat berhadapan dengan kerumunan besar seperti ini. Apalagi orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka semua adalah ahli bela diri. Namun,
Wajah cantik Yuri tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bahkan, melihat begitu banyak orang datang, dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Bersambung. Bab 141. Pasukan keluarga Bohlin. Akhirnya, Yuri mengambil tindakan. Dia bergegas ke kerumunan. Dia tidak memegang senjata apapun. Hanya pakai kepalan tangan dan kaki. Ping ping pong. Tinju Yuri menghantam tubuh para pasukan elit itu seperti palu. Segera, tulang banyak orang patah. Padahal kekuatan para pasukan elit ini sudah sangat kuat. Tapi di depan Yuri, yang berada di tingkat Grandmaster, tidak ada artinya sama sekali. Pada dasarnya, satu pukulan cukup untuk menjatuhkan beberapa lawan sekaligus. Hanya dalam waktu singkat, Yuri mengalahkan ratusan orang dengan tangan kosong. Melihat hal ini, Demian benar-benar merasa sedikit ngeri. Siapa wanita ini? Bagaimana bisa sangat kuat? Tidak ada yang tahu. Penampilan Yuri di keluarga Bohlin, sangat sedikit orang yang tahu. Siapa kamu? Demian bertanya. Law Center. Yuri menjawab dengan keras. Law Center. Mendengar nama diumumkan oleh pihak lain, sudut mulut Demian berkedut. Nama ini sangat aneh kan? Laki-laki saja bahkan tidak akan berani pakai nama seperti itu. Tapi pihak lain, yang mana seorang gadis cantik, bisa punya nama seperti itu? Lawson, tahukah kamu bahwa kami adalah anggota keluarga Bohlin? Kalau kamu melakukan ini, itu sama saja dengan memusuhi keluarga Bohlin. Demian melihat bahwa kekuatan lawan jauh di atasnya. Mungkin seluruh pasukan akan tumbang. Jadi dia pakai derajat keluarga Bohlin. Hehe, keluarga Bohlin di depanku bisa apa? Aku datang ke sini hari ini untuk menghancurkan keluarga Bohlinmu. Yuri tertawa. Kata-katanya bahkan lebih kejam. Syukurlah dia tidak pakai senjata. Kalau tidak, dia mungkin sudah bisa membunuh ribuan orang sekarang. Tapi bahkan kalau dia tidak pakai senjata, kalau ada yang kena tinju kecilnya, setidaknya harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun kalau memang tidak mati. Vexana awalnya berpikir bahwa dirinya sudah cukup kejam. Tak disangka, gadis ini lebih bengis. Sekitar 10 menit berlalu, 2000 pasukan elit, semuanya ditangani oleh Yuri seorang diri. Dia menginjak wajah Demian, berkata dengan dominan, ingat namaku. Namaku Law Center. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Yuri membawa pergi Vexana. Lalu, pergi ke tempat berkumpulnya keluarga Bohlin lainnya. Apa katamu? Siapa yang berani untuk menyerang sekolah tempat latihan seni bela diri keluarga Bohlin? Ekspresi Erigo Bohlin berubah. Erigo Bohlin adalah tetua dari keluarga Bohlin. Dia memimpin 3000 pasukan elit dari keluarga Bohlin dan menunggu perintah dari keluarga Bohlin. Itu, dia bilang namanya Law Center. Law Center, apa-apaan itu? Aku belum pernah dengar. Setelah setengah jam, pasukan elit lain dari 2000 orang keluarga Bohlin dimusnahkan oleh seorang wanita bernama Lawson. Itu tidak masuk akal. Ekspresi ketiga tetua itu sangat jelek. Seorang diri bisa membunuh pasukan elit lebih dari 2000 orang. Jelas, kekuatannya sangat kuat. Bahkan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan para tetua. Kapan seseorang bernama Lawson muncul di doujin ini? Semua anggota keluarga Bohlin bingung. Lagi pula, di tempat kecil seperti doujin, seorang High Master sangat langka. Bagaimana bisa ada High Master tiba-tiba muncul? Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat informasi apapun yang berhubungan dengan Lawson. Seolah-olah orang ini muncul entah dari mana. Lapor, Tuan. Saat ini,
Seorang pelayan bergegas untuk melapor. Ada apa? Lawson mengiring seseorang untuk mengirim surat perang. Meminta kita semua pergi ke klub malam untuk menemuinya langsung. Dia terlalu malas untuk mendatangi kita satu persatu, kata pelayan itu dengan gemetar. Bajingan, ini kelewatan. Dia terlalu sombong. Erigo, Coril Bohlin, dan Fuzo Bohlin, 3 tetua keluarga Bohlin, sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sangat sombong. Dia tidak mengatakan apapun pada keluarga Bohlin secara terbuka, tapi meminta mereka datang sendiri secara langsung. Dewa Perang belum ada kabar. Erigo bertanya. Tidak, tapi Caleb, Kapten Dewa Perang, ditemukan. Dia terluka parah tapi masih bisa diselamatkan. Bersabar dulu untuk saat ini. Tunggu sampai kita menghubungi Dewa Perang. 3 tetua dari keluarga Bohlin semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Namun, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Kalau sampai seluruh pasukan keluarga Bohlin dihabisi oleh Lawson itu, mau taruh mana kehormatan keluarga Bohlin? Mari tunggu sampai Dewa Perang bisa dihubungi. Apalagi Kapten Dewa Perang mengalami luka yang begitu serius. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Dewa Perang? Namun segera, mereka bertiga menolak pemikiran ini. Bagaimanapun, dengan kekuatan Dewa Perang, siapa orang di Doujin yang bisa mengancamnya? Kenapa belum ada yang datang? Yuri menunggu seharian di klub malam. Dia menunggu orang-orang dari keluarga Bohlin datang. Ekspresi tidak sabar tiba-tiba muncul di wajahnya. Mungkin mereka takut, kata Vexana. Lupakan. Aku bosan. Ayo kembali ke rumah Kaisar dulu. Yuri menguap bosan. Segera, keduanya kembali ke rumah Kaisar. Tuan, aku telah memusnahkan 4.000 pasukan elit keluarga Bohlin. Aku juga telah memberikan surat perang pada keluarga Bohlin. Tapi mereka tidak berani datang. Yuri melaporkan hasilnya pada Devan. Devan tentu tidak tahu rekod Yuri. Dia tidak menyangka gadis ini sangat galak. Dia menyerang habis-habisan. Langsung memusnahkan 4.000 pasukan lawan. Asal tahu saja, kali ini keluarga Bohlin hanya mengumpulkan lebih dari 12.000 orang. Gadis ini membunuh sepertiga dari pasukannya sekaligus. Ini jelas hasil yang bagus. Tapi kamu tidak boleh gegabah. Keluarga Bohlin punya dewa perang. Akan ada dewa perang yang datang ke Doujin. Devan berkata dengan suara yang berat. Meski kekuatan Lawson bagus, sudah di tingkat High Master, tapi dewa perang, kekuatan terendahnya juga High Master. Kalau Lawson bertemu dengan dewa perang keluarga Bohlin, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mendengar kata-kata Devan, Yuri menunjukkan ekspresi mendominasi di wajahnya. Lalu berkata, Tuan, jangan khawatir. Tidak apa-apa kalau dewa perang keluarga Bohlin datang. Aku pasti akan mengalahkannya dengan telak. Entah kenapa, Yuri merasa sangat bersemangat kalau berhubungan dengan pertarungan. Melihat semangat juang di wajah Yuri, sudut mulut Devan berkedut. Dia berpikir, gadis ini sebenarnya sangat galak. Apa yang Devan tidak tahu adalah bahwa Yuri sudah datang ke perbatasan di masa remajanya dan sudah bertarung selama lebih dari 10 tahun. Jiwa yang suka berperang telah lama diukir di tulangnya. Oleh karena itu, meski dia lupa siapa dirinya, dia tidak melupakan tentang seni bela diri. Ngomong-ngomong, Tuan, siapa nama dewa perang di keluarga Bohlin? Yuri bertanya. Kalau tidak salah namanya Yuri, kata Devan. Hehe, cukup menarik, Nana. Pergi dan siapkan surat tantangan lagi untukku, kata Yuri dengan lambaian tangan kecilnya. Untuk apa? Yuri, aku ingin menantang Yuri.
Bersambung. Bab 142 Dewa Perang. Devan, Vexana. Setelah mendengar kata-kata Yuri, Devan dan Vexana terdiam beberapa saat. Rupanya, gadis ini lebih agresif dari yang mereka bayangkan. Padahal, kekuatan Yuri sudah mencapai High Master. Kalau hanya dewa perang tingkat rendah, tapi pasti memiliki kepastian kemenangan. Tapi kalau bertemu dengan dewa perang yang lebih kuat, itu jelas urusan berbeda. Ya, Nana, apa kamu mau latihan teknik ini? Aku akan mengajarimu sekarang. Devan menatap Vexana. Tuan, bukankah kamu bilang bahwa kamu tidak punya teman latihan untukku? Vexana bertanya dengan curiga. Aku tidak membiarkanmu berlatih bersamaku. Aku memintamu dan Lawson untuk berlatih bersama. Devan menjawab. Teknik ini membutuhkan dua orang wanita dengan kekuatan yang sama untuk berlatih pada saat yang bersamaan. Meskipun ada celah kekuatan antara Vexana dan Yuri, tapi celahnya tidak terlalu besar. Pasti bisa berlatih teknik ini. Oh gelombang, Vexana sengaja menunjukkan ekspresi kecewa. Kenapa? Kamu tidak mau? Devan mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Hanya saja aku ingin melakukan latihan itu dengan tuanku, kata Vexana manis. Melihat sikap menawan Vexana, Devan merasa kewalahan. Lawson, apa kamu ingin meningkatkan kekuatanmu? Devan menatap Yuri. Tuan, tentu saja. Yuri menjawab tanpa pikir panjang. Hanya orang bodoh yang tidak ingin meningkatkan kekuatannya. Ikuti aku. Devan membawa Yuri dan Vexana ke sebuah ruangan. Selain itu, dia sepenuhnya memberitahu mereka keuntungan dan kerugian berlatih teknik Twinny. Keuntungannya adalah hampir tidak ada hambatan untuk berkembang. Selama kebugaran fisik mencukupi, Devan bisa membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka kapan saja. Sisi negatifnya adalah indera kedua wanita itu akan jadi terhubung bersama. Entah itu perasaan positif atau perasaan negatif. Kedua wanita akan merasakannya secara bersamaan. Tuan, kami siap. Kedua wanita itu berkata pada Devan. Meskipun rasanya tidak enak dikaitkan dengan orang lain, tapi ini adalah teknik yang memungkinkan mereka meningkatkan kekuatan dengan cepat dalam waktu singkat. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kedua wanita tersebut memutuskan untuk berlatih. Devan meminta kedua gadis itu membuka baju dan duduk di bak mandi. Meski secara mental mereka sudah siap, namun ketika tiba waktunya untuk melakukannya, kedua wanita itu terlihat sedikit malu. Sudah kubilang, dalam situasi ini, kalian cuma seperti pasien bagiku. Devan berkata tanpa ekspresi. Pada akhirnya, kedua wanita itu bertekad dan melepas semua pakaian di tubuh mereka. Devan mengeluarkan jarum emas 9 akhirat, menusuk kedua wanita itu dengan 3 jarum. Kemudian, dia juga duduk di bak mandi. Telapak tangan ketiganya menyatu, membentuk segitiga. Setelah beberapa jam, Devan berhenti. Pelatihan selesai. Tuan, Aku sekarang di tingkat diamond, kata Vexana terkejut. Biasanya, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun baginya untuk sampai ke tingkat diamond. Tapi sekarang, Devan membantunya mencapainya hanya dalam beberapa jam. Kak Lawson, kalau kamu, Vexana menatap Yuri. Aku, High Master kelas A akhir, jawab Yuri. Wow, Kak Lawson, kamu sangat kuat. Vexana kagum. Awalnya, Yuri hanyalah High Master kelas A awal. Tapi setelah berlatih teknik Twinny, dia benar-benar mencapai High Master kelas A akhir. Kekuatannya naik 2 tingkat kecil. Awalnya, Yuri tidak sepenuhnya menerima peran pelayan Devan. Sekarang,
dia telah sepenuhnya menerima status ini. Siapa yang tidak mau mengikuti master yang bisa meningkatkan kekuatannya sendiri? Setelah kekuatannya meningkat, Yuri jadi lebih percaya diri dalam menantang Dewa Perang keluarga Bohlin. Segera, tantangan Yuri dikirim ke keluarga Bohlin. Apa? Lawson ingin menantang Dewa Perang Yuri. Sudut mulut ketiga tetua keluarga Bohlin berkedut. Dari mana datangnya orang ini? Berani sekali dia menantang Dewa Perang. Tapi mereka belum bisa menghubungi Dewa Perang sampai sekarang. Jelas tidak bisa menahan rasa khawatir di hati mereka. Mungkin sesuatu benar-benar terjadi pada Dewa Perang Yuri. Kalau tidak, jelas tidak mungkin untuk tidak bisa menghubunginya selama ini. Mereka tidak berani mencarinya dengan berisik. Kalau dengan cara itu, bukankah itu berarti memberitahu orang lain bahwa sesuatu telah terjadi pada Dewa Perang? Apa kita perlu menghubungi dua Dewa Perang lainnya? Sekarang lawan telah membuat tantangan. Tidak mungkin untuk tidak menerimanya. Kalau itu hanya tantangan terhadap para tetua, mereka masih bisa menahannya. Tapi pihak lain menyebut dan menantang Dewa Perang keluarga Bohlin. Kalau tidak diterima, bukankah itu berarti memberitahu semua orang bahwa keluarga Bohlin itu pengecut? Kita harus menghubungi Dewa Perang. Pada akhirnya, ketiga tetua mengambil keputusan setelah berdiskusi untuk menghubungi keluarga Dewa Perang. Mereka menghubungi Rosie Bohlin, Dewa Perang Bintang 1. Ada apa? Rosie bertanya. Seseorang ingin menantang Dewa Perang Yuri. Tapi Dewa Perang Yuri tidak bisa dihubungi. Siapa itu? Dewa Perang dari keluarga lain. Rosie bertanya kesal. Tidak, itu bukan keluarga lain. Tapi seorang wanita bernama Lawson. Lawson, kenapa aku belum pernah dengar? Rosie bertanya dengan ragu. Mereka yang berani menantang Dewa Perang setidaknya harus setingkat High Master. Para master di tingkat ini umumnya tidak diketahui. Tapi ini pertama kalinya dia dengar nama Lawson. Kami juga tidak tahu. Kami memeriksa dan sama sekali tidak menemukan informasi tentang Lawson. Apa kekuatannya? Rosie bertanya. Aku tidak tahu untuk saat ini. 4.000 pasukan elit kita tidak bisa menghentikannya. Hehe. Sepertinya dia baru dipromosikan jadi High Master dan ingin menantang Dewa Perang Yuri. Tapi sayangnya, dia menemukan lawan yang salah, kata Rosie setelah berpikir sejenak. Lalu Dewa Perang, apa jawabanmu? Tunggu kabar Dewa Perang Yuri dulu. Kalau memang Dewa Perang Yuri tidak bergerak, aku akan turun tangan. Rosie menyipitkan matanya dan berkata, tidak mungkin baginya untuk duduk diam karena ini terkait dengan reputasi keluarga Bohlin. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain menantang Dewa Perang Yuri. Mari kita lihat reaksi Dewa Perang Yuri terlebih dahulu. Sudah 3 hari sejak tantangan dikirim. Kenapa belum ada tanggapan? Yuri, dari rumah Kaisar, sangat kecewa. Jiwa berperang di tubuhnya selalu mendorongnya untuk keluar dan bertarung. Sayangnya, setelah 3 hari, keluarga Bohlin tidak memberikan tanggapan. Apanya yang Dewa Perang? Menurutku Yuri ini hanya seorang pengecut. Dia tidak berani bertarung sama sekali. Kata Yuri. Nana, kamu pergi dan kirimkan surat terbuka lagi. Beritahu semua orang di Doujin bahwa Yuri adalah seorang pengecut. Kalau dia menolak untuk bertarung lagi, jangan panggil dia Yuri, tapi sebut dia Yuri si pengecut. Kata Yuri pada Vexana. Oke Kak Lawson. Vexana pergi lagi. Ini adalah surat terbuka lainnya. Itu terlalu berlebihan. Dewa Perang Yuri, di mana kamu? Ketika mereka melihat surat terbuka itu, ketiga tetua keluarga Bohlin meledak penuh amarah. Bersambung.